Akidah tuh nggak bisa opini. Menurut saya, loh, Anda ini siapa? Kenapa kita harus menurut Anda gitu loh? Anda ini siapa? Jaminannya apa kalau penilaian Anda itu benar? Jadi sumber akidah itu adalah kitabullah, ya ini Al-Qur'anul Karim. Yang itu merupakan wahyu yang Allah proteksi dari penyimpangan-penyimpangan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak akan tersentuh oleh kebatilan dari depan maupun dari belakang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga terus Al-Quran ini otentik dijaga. Makanya layaklah dia untuk dijadikan sebagai sumber akidah. Yang kedua, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya sahih itu juga hasan juga masuk. Artinya yang valid menurut ana, menurut antum, menurut fulan, lah menurut ahlinya. Yang berhak menilai itu adalah ahli, pakarnya. Orang awam nggak boleh dia komentar. Wah ini hadisnya dhaif. Lo ente siapa? Kapan dia belajar hadis? Oh saya belajar hadis. Siapa yang mengakui ilmumu dalam bidang ini? Lo penting lo. Bener. Orang itu menjadi ahli baru sah dianggap sebagai ahli kalau diakui oleh sesama ahli. Betul nggak? Mana ada orang ngaku-ngaku sebagai dokter dan dia praktek tapi nggak terdaftar dalam Ikatan Dokter Indonesia. Wah abal-abal ini namanya. Gadungan. Kalau dia benar-benar dokter harus ada yang ngakuin dia sebagai dokter, betul kan? Gitu. Sama ngaku-ngaku mensahihkan mendhaifkan. Loh, kapan kau belajar ini? Siapa yang mengakui kamu sebagai ahli hadis? Atau institusi mana yang memberikan kesaksiannya, syahadahnya bahwa kamu adalah seorang yang ahli dan pakar di bidang ini? Kalau nggak punya apa-apa yang nggak boleh kita ikuti. Kacaunya kita ini, kacaunya umat Islam ini karena semua orang bicara agama. Wallahi musibah ya ikhwan. Musibah agama ini yang paling besar adalah semua orang boleh bicara agama. Artis, penyanyi, mantan pendeta baru kemarin sore masuk Islam langsung ceramah. Siapa lagi? Ahli politik ceramah, ahli sejarah ceramah agama, pelawak pun juga ceramah. Kok diobral gini agama ini? Padahal kalau ada seminar tentang ilmu kedokteran yang ngomong mesti dokter. Betul? Ada seminar tentang ekonomi mesti ahli-ahli ekonomi. Antum masuk ke fakultas manapun, di kampus manapun selain kampus agama, mesti yang ngajar dosennya adalah ahli di fak itu. Tidak ada di fakultas kedokteran yang ngajar ustadz. Tidak ada di fakultas ekonomi yang ngajar ahli arsitek. Enggak, ya ahli ekonomi. Teknik sipil ya ahli-ahli teknik. Semua ilmu itu dihargai kecuali ilmu agama enggak dihargai. Ini yang bikin banyak kesesatan itu karena semua orang bicara dan didengar omongannya dan dikasih panggung. Ini semua kesalahan dalam talaqi. Salah kaprah dalam talakinya di sini. Kok kenapa kok ente belajar? Ini siapa ini? Apa otoritas dia untuk bicara di sini? Ini agama ini halal haram, surga neraka ini, sesat atau selamat. Kok semua orang bicara di sini? Nah, kesalahan ini fatal, makanya dibahas pertama kali di sini. Kita harus luruskan dulu, kita harus koreksi habis-habisan. Mindsetnya ini harus diluruskan. Dan ini semua insya Allah bisa kita pertanggungjawabkan ilmiahnya kok. Tidak ada subjektivitas di sini, tidak ada tendensi apa-apa. Ya, anak nggak ngajak antum ngikutin anak ngajak antum ngikutin para sahabat Nabi. Anak ngajak antum ngikutin Quran, ngikutin sunnah, tapi yang difahami oleh orang-orang yang sudah radhiyallahu anhum wa radu anhu tadi. Bukan oleh fulan, fulan nggak ada jaminan. Wa ijma' as-salafis saleh. Setelah Al-Quran, setelah sunnah, yang juga menjadi pijakan hukum kita sumber akidah kita adalah kesepakatan as-salafus saleh, bukan selain mereka, bukan. Karena hanya mereka yang radhiyallahu anhum wa radu anhu. Wa'adalahum jannat, hanya mereka yang Allah ridhai, mereka Allah kasih jaminan jannah. Di surat Al-Fath ayat 26. Idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Maka Allah turunkan
sakinah, perasaan ketenangan itu kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman itu. Saat ayat ini turun, siapa yang beriman selain sahabat? Ada? Ada? Saat ayat ini turun, tidak ada kan? Kalau dibilang kepada orang-orang yang beriman itu, ya mereka lah para sahabat Nabi. Wa alzamahum kalimat taqwa. Dan Allah mengharuskan mereka, mengilzamkan mereka untuk senantiasa terikat dengan kalimat taqwa. Wa kanu, dan mereka lah, yakni para sahabat itulah ahaqqa biha, orang yang paling berhak untuk menjadi orang bertakwa, wa ahlaha, dan mereka lah ahlinya ketakwaan. Dan Al-Quran ini hanya menjadi petunjuk bagi orang bertakwa, bukan bagi orang pintar. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Al-Baqarah ayat kedua. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan liman lil muttaqin. Kalau mau paham Al-Quran, harus kita pahami dengan pemahamannya orang bertakwa. Orang paling bertakwa adalah, Allah jelaskan tadi, wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, ay ahlat taqwa. Ahaqqun nas bit taqwa humus sahabah. Wa ahlut taqwa humus sahabah. Orang paling berhak menjadi orang bertakwa dan ahlinya ketakwaan adalah para sahabat. Jadi yang paling paham Al-Quran adalah para sahabat. Makanya kita pahami sesuai pemahaman mereka. Kalau mereka sepakat menafsirkan begini, sepakat memahami hadis ini dengan seperti ini, Quran dipahami begini, ya kita harus ikuti, karena kesepakatan mereka itu dalil yang qat'i. Enggak mungkin mereka sepakat tapi salah. Enggak mungkin. Allah menggaransi kok pemahaman mereka itu pemahaman yang benar. Menggaransi mereka orang bertakwa, enggak mungkin salah. Jadi ijma'nya mereka yang menjadi hujah. Kalau selain mereka, ijma'nya Syiah, ijma'nya Khawarij, ijma'nya Mu'tazilah, enggak, abaikan semua itu.